Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olga Febriani. Saya merupakan mahasiswa Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Nah, tujuan saya membuat video ini ialah untuk memaparkan hasil review saja, yaitu tentang Asymmetric Information and Non-Performing Financing Study in the Indonesian Islamic Banking Industry, atau yang di bahasa Indonesianya ialah informasi asimetris dan pembiayaan bermasalah studi di industri perbankan syariah Indonesia. Baik, langsung saja ke materinya. Nah, latar belakang perkembangan perbankan syariah di Indonesia, khususnya di Indonesia, mengalami pertumbuhan yang signifikan. Laporan dari Zanyong tahun 2012 tentang penelitiannya di MENA, Timur Tengah dan Afrika Utara menyimpulkan bahwa rata-rata pertumbuhan perbankan syariah per tahun sekitar lebih dari 20%, sedangkan perbankan konvensional kurang dari 9%. Bank syariah meningkat tidak hanya dalam jumlah, tetapi juga dalam cakupan area. NPF merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja suatu bank. Dengan teori terbukti bahwa semakin rendah NPF, maka semakin baik kinerja bank tersebut. Dan sebaliknya, semakin tinggi NPF, maka semakin buruk kinerja bank tersebut, menurut Hanif 2012. Oleh karena itu, NPF merupakan salah satu ancaman terhadap likuiditas, solvabilitas, dan probabilitas suatu bank. Kennedy 1973 berpendapat bahwa penyebab utama NPL adalah pengabaian prinsip kehati-hatian dan tindakan moral hazard atau proses peminjaman atau pinjaman yang tidak sehat. Kredit bermasalah yang disebabkan oleh faktor persekongkolan self-dealing yang bersifat kolusif dan dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit, dapat menimbulkan penilaian yang objektif, tidak adil, tidak akurat, dan tidak teliti, menurut Siahan 2010. Nah, teori yang digunakan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nursi tentang moral hazard yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh moral hazard terhadap stabilitas makroekonomi. Populasi penelitian adalah bank-bank milik negara. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Johan Putro dan Kontur 2007 dan Herijanto 2011 yang berjudul Efek Kualifikasi Pribadi, Lingkungan, Kelembagaan, dan Proses Lingkungan serta Pengendalian Pinjaman, Pembiayaan atau Kemunculan NPL/NPF. Studi banding bank konvensional dan syariah di Indonesia. Kedua penelitian ini supaya itu memiliki tujuan sama, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi NPL. Penelitian yang dilakukan oleh Rainer 1991 difokuskan pada masalah akad mengenai bank syariah. Rainer juga menyelidiki tindakan terkait penipuan, menyimpulkan dengan menyatakan bahwa masalah pembiayaan yang sengaja disebabkan oleh pelanggan dapat disebut sebagai tindakan penipuan yang tidak dapat dibenarkan oleh norma dan hukum. Baik, selanjutnya, metodologi penelitian mencakup berbagai elemen yang sangat kompleks mengenai indikasi informasi asimetris, moral hazard, dan adverse selection oleh pelanggan. Untuk menguji pengaruh non-performance financing, kami menggunakan beberapa variabel seperti produk domestik bruto, inflasi, kebijakan perbankan yang diwakili oleh pengembalian yang dihasilkan oleh rasio margin murabahah terhadap mudharabah profit loss bagi hasil, alokasi pembiayaan diwakili oleh rasio pembiayaan murabahah terhadap pembiayaan mudharabah, dan tingkat bagi hasil. Selanjutnya, analisis hasil penelitian. Informasi asimetris pada pembiayaan merupakan salah satu aspek yang dapat menyebabkan risiko moral hazard. Seperti yang dijelaskan oleh Murray 2011, penyimpangan data menunjukkan bukti dari adanya informasi asimetris di Bank BRI Syariah. Berdasarkan wawancara dengan Akhund Oser yang menjelaskan bahwa informasi asimetris dapat terjadi karena nasabah memiliki lebih banyak informasi mengenai data keuangan dibandingkan dengan petugas bank itu sendiri. Nah,
Laporan keuangan usaha nasabah menjadi pedoman bagi bank untuk menentukan perkembangan usaha nasabah. Jika nasabah dengan sengaja memanipulasi laporan keuangan, misalnya nasabah melakukan markup pada pengeluaran sehingga pada laporan pendapatan jumlah pendapatan menjadi kecil. Tindakan tersebut tentu akan berdampak pada perhitungan prote berbagi antara bank dan nasabah dan antara bank dan deposan. Baik, nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang informasi asimetris dan pembiayaan bermasalah studi di industri perbankan syariah Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.